Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Mudah-mudahan semua sehat dan semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, yaitu matematika buku revisi tahun 2022 di bab 6 tentang data dan diagram. Halaman 216, yaitu di latihan 6.5. Inilah halaman 216, latihan 6.5 yang kita akan bahas. Nomor 1, perhatikan diagram lingkaran di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Jadi di sini ada diagram lingkaran yang menunjukkan peserta lomba matematika. Di sini laki-laki 55%, sedangkan warna merah ini menunjukkan banyaknya siswa perempuan, yaitu 45%. Pertanyaan A, berapakah persentase siswa laki-laki yang mengikuti lomba matematika? Yaitu kita jawab di sini 55%. Berapakah persentase siswa perempuan yang mengikuti lomba matematika? Di sini perempuannya ada 45%. Berapakah jumlah total persentase? Jadi kita jumlahkan ini 55 tambah 45 sama dengan 100%. D. Dengan menggunakan busur derajat. Tentukanlah besar sudut juring yang menunjukkan banyaknya siswa laki-laki yang mengikuti lomba. Jadi kita ukur ini gunakan busur derajat. Ternyata besarnya adalah 198 derajat. Kita gunakan busur. Kemudian bagian E, lalu hitunglah besar sudut pusat juring yang menunjukkan banyaknya siswa laki-laki. Bandingkan jawaban D dengan E. Jadi di sini setelah kita hitung, gunakan perhitungan berarti di sini laki-lakinya kan 55%. Artinya 55 per 100 kali dengan 360 derajat. 360 derajat itu adalah besar sudut pusat. Hasilnya adalah 198 derajat. Jadi antara jawaban D dan E tadi adalah sama hasilnya. Nomor 2, tabel di bawah ini menunjukkan banyaknya kaos yang terjual berdasarkan warnanya saat bazar sekolah dalam rangka merayakan hari ulang tahun RI. Lengkapilah tabel berikut, lalu gambarlah diagram lingkarannya. Kita cari dulu ini bentuk pecahannya. Berarti yang di bawah ini adalah untuk warna putih adalah 12 per 30. Dari mana 12? 12 ini adalah banyaknya warna putih. Kemudian 30 ini adalah jumlah atau banyaknya semuanya warna dari merah sampai kuning, yaitu 30. Kemudian hitam. Hitam ini berarti 6 per 30. Dan kuning 3 per 30. Lalu kita cari sudut pusat. Yang dimaksud sudut pusat itu misalnya ini lingkaran. Ini pusatnya, nah sudut pusat itu yang dimaksud ini. Kita cari dulu untuk warna putih, yaitu 12 per 30 kali 360 derajat. Kenapa 360? Sudut pusat lingkaran seluruhnya itu adalah 360 derajat. Hasilnya adalah 144 derajat. Kemudian ini 6 per 30 kali 360, berarti setengahnya dari ini. Sama dengan 72 derajat. Yang 3 lagi setengahnya dari ini, karena dari 6 ke 3. 3 per 30 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Sekarang kita akan pindah menggambar diagramnya. Sekarang kita akan menggambar grafiknya atau diagram lingkarannya, yaitu tentang penjualan baju kaos pada hari ulang tahun RI. Langkah pertama kita buat dulu lingkaran seperti ini. Titik pusatnya, lalu buat garis jari-jari. Kemudian pada tabel tadi, untuk warna merah itu besarnya adalah 90 derajat. Kita lihat dulu di sini. Baju yang warna merah ini, kaos warna merah ini sebenarnya salah di sini 180 derajat, seharusnya adalah 90 derajat. Sekarang kita gambar besar sudut pusat yang 90 derajat. Jadi 90 derajat itu adalah garis tegak lurus.
Ini biar kita tidak gunakan saja garis tegak lurus seperti ini. Nah, ini sudah menunjukkan besarnya adalah 90 derajat. Nah, disinilah daerah untuk baju kaos berwarna merah. Kemudian kita akan ukur lagi warna putih. Warna putih di sini besarnya adalah 144 derajat. Kita gunakan busur derajat, kita letakkan titik pusat busur ini dengan pusat lingkaran seperti ini. Lalu kita tandai letak 144 derajat. Jadi ini kita mulai hitung dari sini, 0 derajat, 10, 20, 30. Nah, di sini adalah 90 derajat. Nah, di sini 110, 120, 130, 140. Nah, berarti di sekitar sini kita tandai di sini. 144 derajat, berarti antara ini nih, di sekitar ini. Nah, sekarang kita buat garis. Nah, inilah untuk besar 144 derajat untuk warna putih. Nah, kemudian seterusnya 72 derajat. 72 derajat ini untuk warna hitam. Nah, jadi dengan cara yang sama kita akan gunakan busur untuk mengukur 72 derajat. Sekarang kita letakkan warna-warna baju itu. Mulai di sini warna merah, kemudian putih, lalu hitam dan kuning. Soal nomor 3, diagram lingkaran di samping menunjukkan sebaran jumlah suara yang diterima tiap kandidat dalam pemilihan ketua OSIS di SMP Pancasila. Jadi inilah diagram lingkarannya. Kita akan jawab soal A. Tentukanlah jumlah semua suara yang masuk. Jumlah suara masuk kita jumlahkan ini 18 tambah 4 tambah 11. Semuanya adalah 45 suara. Kita jawab, kita jumlah ini suara-suara ini semua 18 tambah 4 tambah 7 dan seterusnya. Kemudian B, berapa suara yang diperoleh oleh Rizky? Rizky di sini memperoleh 11 suara. Berapa suara yang diperoleh oleh Nur? Nur ini hanya 7 suara. Kemudian siapakah yang memenangkan pemilihan ini? Yang paling banyak suaranya di sini adalah ini, Danu. 18 dia punya suara, jadi jawabannya Danu. E, siapakah yang memperoleh suara paling sedikit? Paling sedikit sini adalah ini, 4. Yaitu atas nama Indah. F, berapa persenkah suara yang diterima oleh Danu? Danu di sini adalah ini, 18. Jadi kalau kita hitung persennya berarti 18 per 45 kali 100%. 18 per 45 kali 100 yaitu 40% suara Danu. G, berapa persenkah suara yang diterima Karno? Karno di sini hanya 5 suara. Jadi 5 per 45 kali 100 sama dengan 11/9. H, hitunglah sudut pusat dari setiap juring pada diagram ini. Kita mulai sudut pusat untuk Danu. Danu berarti sudut pusatnya ini yang dimaksud yaitu 18 bagi 45 kali 360 derajat sama dengan 144. Lalu Nur 7 per 45 kali 360 yaitu 56 derajat. Kemudian Karno. Karno di sini 5 suara berarti 5 per 45 kali 360 dapat 40. Rizky di sini 11 suara bagi 45 kali 360 sama dengan 88. Dan Indah hanya 4, berarti 4 bagi 45 kali 360 dapat 32 derajat. Pertanyaan, ayo berpikir kritis. Jika angka-angka pada diagram ini dihapus, bisakah kalian mengetahui siapakah yang terpilih sebagai ketua OSIS? Jelaskan. Jadi kita jawab di sini. Meskipun angka-angka itu dihapus, kita tetap bisa melihat siapa yang menjadi ketua OSIS, yaitu juring Danu lebih dari 1/4 lingkaran, sedangkan juring calon lainnya tidak ada yang melebihi 1/4 lingkaran. Akan sulit terlihat jika jumlah suara yang diperoleh berdekatan satu sama lain. Jadi di sini walaupun tidak ada angka-angka ini, bisa kita langsung melihat yang menang itu, yaitu luas juring yang paling besar yang ini.
adalah Danu. Nomor 4, diagram di samping menunjukkan pengeluaran bulanan keluarga Pak Broto dan jenis pengeluarannya dalam persen. Dalam buku ini tidak ada gambar untuk diagram, sehingga nomor 4 ini tidak bisa kita jawab. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.